Angkatan 10 Kabupaten Merangin. Pada kesempatan hari ini kami akan membuat tugas modul 2.3 mendemonstrasikan coaching bersama rekan-rekan saya. Saya Astria Sari dari SMP Negeri 53 Merangin sebagai observer. Saya Hafizah dari SD Negeri nomor 12 Garing 6 Bukit Batu sebagai coach. Saya Yunita dari SD Negeri 130 Strip 6 Sungai Manal 3 berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Hafizah. Selamat siang Mbak Astri. Apa kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Mbak Astri sendiri? Saya juga baik Bu. Terima kasih ya Bu sudah kesempatan hadir karena kita mau melakukan proses coaching hari ini ya Bu. Dan saya pada kesempatan ini akan bertugas sebagai observer. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan bersama Ibu. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Iya. Dan coach seperti apa, sesudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga ada, saya ingin mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan juga tidak lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya adalah adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses supervisi ini ataupun observasi ini, ada sedikit yang saya tanyakan Ibu, boleh ya Bu? Iya. Ya. Untuk yang pertama ini terkait kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching. Apa Ibu yang ingin dikembangkan kompetensinya? Kalau untuk proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi dari coaching itu sendiri. Mungkin saya akan ambil dua ya yang akan saya fokuskan. Yang pertama itu adalah mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan dua kompetensi itu ya Bu, yang terdiri dari mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Nah, kemudian dari kedua ini yang mana nih yang lebih Ibu kedepankan? Mungkin untuk yang Ibu kedepankan, mungkin Ibu akan mengambil mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Mengapa? Karena dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya kita bisa menggali potensi diri yang ada di diri coach itu sendiri. Iya, baik sekali sih Bu, kompetensi yang sudah Ibu pilih. Dan dari sini nanti ketercapaiannya yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching ini sendiri apa Bu? Untuk ketercapaiannya saya ingin nanti coaching ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coachee, kemudian bisa coachee itu sendiri bisa menggali kemampuannya kan. Jadi sehingga dengan sendirinya solusi yang diinginkan bisa kita capai dari potensi coachee itu sendiri. Iya, jadi begitu ya Bu. Jadi dengan kompetensi yang Ibu pilih tadi, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentu pada saat coaching yang diharapkan coachee bisa menemukan solusinya ya Bu ya. Iya. Oke, baik sekali Ibu. Dan ini Bu Hafizah yang ingin saya sampaikan hanya itu. Dan setelah ini silahkan nanti Ibu melanjutkan proses coachingnya bersama coachee. Dan semoga proses coachingnya berjalan lancar. Indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan jadi tadi juga semuanya bisa tercapai. Selamat
melakukan coaching ya Bu. Iya, terima kasih Mbak Asri. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Inita. Waalaikumsalam Bu Afizal. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Afizal? Baik. Makasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Baik ya, katanya ada yang ingin Bu Inita bicarakan atau ada keresahan atau permasalahan yang Bu Inita alami, boleh kita cerita di sini. Iya Bu, begini Bu, saya itu ada sedikit keresahan Bu dengan murid saya. Ini setiap harinya ada satu murid saya yang selalu datangnya terlambat Bu. Oh, jadi ada satu murid Bu Inita yang selalu datang terlambat ya? Iya betul Bu. Bisa Ibu ceritakan atau Ibu jelaskan? Iya Bu, waktu saya tanya sama murid saya ini namanya Putih. Putih, kenapa Putih datang terlambat seperti itu? Kemudian Putih bilang, ini Bu, kakak saya bangunnya kesiangan. Jadi kan saya nungguin kakak, terus sayanya jadi terlambat Bu. Nah, seperti itu Bu. Oh, jadi murid Ibu yang sering terlambat itu namanya Putih ya Bu. Jadi dia terlambat itu karena diantar sama kakaknya. Kemudian kakaknya bangun kesiangan jadi terlambat gitu ya Bu. Iya, sekarang kakaknya kelas 3. Oh, jadi yang itu kira-kira kalau menurut Ibu supaya nanti Putih tadi tidak lagi datang terlambat, kira-kira apa yang harus dilakukan? Itu saya juga agak bingung ya Bu. Tapi waktu saya ngobrol dengan Putih, terus saya tanya penyebabnya karena kakaknya itu bangun kesiangan. Terus bagaimana agar Putih datangnya enggak terlambat lagi gitu. Terus kakaknya bisa bangun lebih awal. Nah kata Putih, nanti Putih mau coba untuk membantu kakaknya untuk dibangunkan sama Putih kayak gitu Bu. Terus Putih juga bilang kakak itu sebaiknya tidurnya lebih awal gitu. Oh, jadi gitu ya Bu. Terus kira-kira nih rencana Ibu supaya itu bisa terwujud gimana? Mungkin saya akan segera mengingatkan Putih terkait solusi yang ditawarkan Putih sendiri Bu, untuk bisa mengingatkan kakaknya tidak lebih tidur itu lebih awal, dan saya besok pagi akan temui Putih untuk mengkomunikasikan itu. Oh, jadi baik ya. Berarti Ibu merencanakan akan memulainya besok pagi. Jadi Ibu akan bilang kepada Putih supaya membangunkan kakaknya lebih pagi lagi untuk besok pagi gitu ya Bu? Iya. Baik ya Bu, sangat bagus sekali. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Putih nih untuk bisa mengingatkan kakaknya supaya bangun pagi? Iya. Saya sempat berpikir begini Bu, kalau mungkin bisa saja kakaknya kalau dibangunkan Putih mungkin nggak mau karena merasa anak kecil gitu. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan mamanya, nah mamanya Putih, nanti saya telepon atau saya WA gitu Bu. Saya komunikasikan penyebabnya Putih itu datang terlambat ternyata karena menunggu kakaknya. Nanti biar mamanya ini juga ikut membangunkan kakaknya. Nanti biar mamanya juga ikut membangun kakak dan mengingatkan untuk tidurnya bisa lebih awal begitu Bu. Oke, baik Ibu ya, bagus sekali. Jadi Ibu akan mencoba meminta bantuan mamahnya, kemudian Ibu juga akan mencoba menghubungi mamahnya gitu ya Bu ya? Iya Bu benar. Oke, bagus itu Bu. Jadi ini berarti kita bisa ketemu lagi mungkin setelah Ibu bicara dengan Putih dan mamahnya. Putih juga, iya Bu? Nah, iya Bu, siap bertemu dengan Ibu dan kita ngobrol lagi ya Bu terkait perkembangan ini. Nah, saya juga pengen tahu nih Bu,
perkembangan dan ceritanya juga. Oke. Oke Bu, terima kasih Bu. Ini sudah meluangkan waktu dan bisa membantu masalah saya gitu Bu. Terima kasih ya Bu. Oke Bu, terima kasih banyak ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu Yunita bisa memberikan solusi dari coaching kita hari ini, dan Ibu juga Putih tidak lagi datang terlambat ya. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, keresahan Ibu Yunita alami bisa teratasi. Baik, terima kasih Bu Hafizo untuk waktunya. Sampai jumpa Ibu. Iya, terima kasih juga kembali Ibu Yunita. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke observasi. Oke. Baik Ibu Hafizo, tadi Iya. saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama Koci. Percakapan yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik, dan di sini saya ada beberapa catatan yang saya buat. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu beberapa hal terkait proses coaching tadi, boleh ya Bu? Boleh. Saya ingin menanyakan yang sudah proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, kemudian yang sudah menjadi indikator keberhasilan proses coaching tadi seperti apa. Jadi Ibu boleh ceritakan proses coachingnya dan juga indikator ketercapaiannya Bu. Boleh ya Bu Astri. Ini dari proses coaching tadi, saya rasa saya sudah melaksanakan prinsip coaching seperti kemitraan, yang mana tadi kita melakukan coaching dengan secara aktif. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi coaching itu sendiri seperti kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan yang terakhir juga saya sudah rasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, dengan menggunakan rasa tentunya. Kemudian ketercapaiannya saya rasa tadi saya sudah melihat Koci sudah dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, kemudian juga sudah menemukan solusi dari apa yang ia inginkan. Iya, baik sekali ya Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya Bu. Sudah mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, kemudian present juga. Bagus sekali Bu. Dan satu pertanyaan lagi dari saya, kedepannya proses coaching tadi kompetensi apa yang ingin untuk kedepannya, kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan-kegiatan ataupun proses coaching berikutnya? Baik ya Bu Astria, kalau kita bicara untuk kedepannya, mungkin saya lebih berfokus untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Kenapa? Karena dari pertanyaan-pertanyaan itu kan nanti coach bisa menemukan itu solusi dari apa yang ia inginkan, dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Nah, dari pertanyaan kita kemudian coach bisa mengeluarkan ide-idenya, kemudian potensi yang ada pada dirinya bisa juga dikembangkan di situ gitu. Iya, sungguh ini Bu, sangat luar biasa sih Ibu sudah melaksanakan proses coaching dari awal pra, kemudian coaching dan juga pasca coaching. Itu sangat luar biasa, dan pertemuan kita ataupun kegiatan kita pada hari ini berdasarkan pengamatan saya, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi kompetensi intinya juga sudah tercapai dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Saya berharap apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan yang lebih baik ya Bu terhadap dunia pendidikan. Dan terima kasih juga Ibu atas kesempatannya pada hari ini. Dan saya mohon maaf juga apabila selama proses coaching, supervisi, dan observasi ini jika ada kesalahan. Terima kasih Sama-sama, Bu. Bu Raffia. Iya, mari Bu.